saat rapat umum pemegang saham, semua pemegang saham berhak mempunyai suara menanyakan sesuatu. Oh, mereka punya langsung direct dengan CEO, Dewan Direksi, Dewan Komisaris. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Banyak sahabat SP30 bertanya sama saya, Pak Chandra itu sebenarnya menabung saham apa sih? Boleh nggak rekomendasi Pak Chandra itu menabung saham apa? Nah, sahabat entrepreneur, karena saya tidak pernah menjawab pertanyaan ini, tetapi saya akan menjawabnya langsung dengan seorang pakar finansial. Saya ulangi, pakar finansial, di mana beliau sudah qualified untuk membahas masalah keuangan dan saham bersama dengan Anda. Dan tentunya bukan channel Success Before 30 namanya, kalau cuma memberikan konten-konten biasa. Tapi konten kami selalu berbobot dan penuh dengan unsur edukasi finansial. Saya sarankan Anda, untuk Anda bisa kita diskusi lebih jauh, dan Anda silahkan klik link webinar di bawah, semuanya gratis. Saya akan berikan edukasi finansial gratis dengan pakar finansial, dan di situ Anda akan tahu saya menabung saham apa saja. Sampai jumpa di webinar, salam hebat luar biasa. Meskipun dia 8.101 lot, itu dia tetap punya hak ya, karena tetap itu ikut sebagai andil sebagai salah satu pemegang saham pura gitu ya. Betul. Jadi haknya itu apa ya? Haknya saham itu merupakan identitas. Dia memiliki kepemilikan. Bukti kepemilikan itu nanti ada di daftar pemegang saham ya, di perseroan ya. Mempunyai hak diundang ke rapat umum pemegang saham. Oke. Mempunyai hak atas suara apabila di rapat umum pemegang saham suatu direksi atau corporate action melakukan suatu bentuk corporate action, itu bisa memiliki suara menolak atau menyetujui. Iya. Di dalam suatu aturan juga, apabila lebih daripada 25% kepemilikan tidak menyetujui, itu tidak bisa kita melakukan kegiatan corporate action sesuai apa yang dicanangkan oleh direksi. Harus sepersetujuan kepada kepemilik saham terbesar. Bukan total kepemilikan saham. Oke. Jadi kalau nanti di voting. Di voting. Kalau misalkan pemegang saham pura contohnya ribuan lah, masa ribuan ini? Ada nanti persentase, persentase di daftar pemilik saham. Persentasenya itu 2/3. Nah, 2/3 kayak MPR gitu lah ya. Iya, jadi musyawarah mencapai. Betul, jadi kita misalnya nih rapat umum tahunan, saya menjelaskan laporan keuangan. Iya. Seumpama kita mau corporate action melakukan investasi dan segala macam, dan kita sampaikan di rapat umum, apabila disetujui semua ya udah sah. Ya, kita akan melakukan kegiatan harus melalui proses notaris, disaksikan ya, dan itu yang memimpin notaris. Yang memimpin notaris. Ya, memimpin rapat umum pemegang saham itu notaris. Kuasa hukumnya jelas ya. Kuasa hukumnya jelas. Apalagi ini perusahaan terbuka, laporan keuangannya sudah sangat jelas. Dan setiap RUPS dilakukan voting. Dilakukan voting ya. Dilakukan voting. Jadi nanti ada pengambilan suara, oke, setuju dan segala macam. Dan saat rapat umum pemegang saham, semua pemegang saham berhak mempunyai suara menanyakan sesuatu. Oh, mereka punya langsung direct dengan CEO, Dewan Direksi, Dewan Komisaris. Langsung ya? Langsung. Berhak ya? Ya, biasanya misalnya kita mengadakan rapat umum di hotel, atau di suatu tempat, itu nanti berhak dia menanyakan gimana masalah kinerja keuangan, kinerja perusahaan maupun kedepannya mau seperti apa. Mantap. Terakhir Pak. Tadi udah terakhir lagi. Bagaimana cara membuat rekening saham, Pak? Indonesia ini kayaknya cara membuat rekening saham ini agak ribet. Nah ini Pak Ariel ada teknik yang sederhana nggak? Iya. Supaya mungkin kita bisa cantumkan di deskripsi channel kita ini, supaya mengedukasi mereka membuka rekening saham itu mudah gitu. Apakah semudah kita buka rekening di bank atau gimana? Semestinya iya, cuman makan waktunya aja. Jadi sebenarnya membuka rekening itu satu, kita membuka rekening di sekuritas. Kita harus cari sekuritas. Nah, kalau kita cari sekuritas di Google aja atau gimana? Sekuritas cukup ya di Google awal-awal boleh. Contoh di kota yang Anda saya, gitu. Contoh. Yang saya tahu gitu ya. Yeah. Di Surabaya ada UOB Sekuritas, UOB Kehian Sekuritas, MNC Sekuritas. Itu ada di Indragiri kalau di Surabaya, di Jakarta juga cukup ternama. Rata-rata perbankan sudah punya sekuritas sendiri. Maybank punya sekuritas. Nanti di sana bilang mau buka rekening sekuritas.
Rekening sekuritas. Nanti mengisi 2 form. Harus memiliki RDN, rekening dana nasabah. Itu biasanya BCA, betul. RDN BCA sama account sekuritas. Nah, RDN SDI itu ya? Ya, SDI itu. Jadi account sekuritas itu nanti ditempelin sama RDN BCA. Karena transaksi semua, baik uang pertama kali untuk belanja sama untuk penarikan itu nanti masuknya di RDN BCA. Baru RDN BCA ini bisa dihubungkan untuk menarik uangnya itu ke rekening-rekening yang kalian sudah punya, mau Mandiri, mau BCA, mau BRI, mau kemana bisa. Itu nanti disettingkan di sekuritasnya. Kalau yang suka online juga bisa download online, langsung narik duitnya segampang pakai handphone. Oh, aku hari ini yang trader misalnya ada uang mau narik, kalau mau beli juga bisa. Kalau yang ribet tinggal telepon sekuritasnya, saya minta beli di harga sekian bisa. Semuanya masuk ke satu akunnya akun kalian sendiri. Nah, nanti uangnya lewat RDN BCA. Cuman untuk penarikan uangnya itu bisa diarahkan ke rekening-rekening yang kalian mau sendiri, rekening pribadi. Apakah di Indonesia ini hanya RDN BCA? Nggak bisa RDN yang lain? Nggak ada, sementara baru RDN hanya BCA. Guys, jadi mau nggak mau terpaksa Anda harus buka tabungan BCA ya? Iya. Nah, kalau di kota asalnya para penonton kita tidak ada BCA bagaimana? Saya rasa kalau BCA ya hampir dikatakan. Kalau di daerah-daerah mungkin belum ada loh Pak. Nah, kalau BRI ada. Nah, kalau begitu harus ke kota yang lebih besar ya, karena sekuritas ada di situ. Karena membukanya itu semua lewat sekuritas dulu. Nah, jadi syarat untuk membuka rekening dana nasabah itu harus ada sekuritas. Kalau nggak ada sekuritas nggak bisa. Catat itu ya guys ya. Karena harus punya akun sekuritasnya dulu. Nah, sekarang gini, kalau bagaimana dengan kota yang lebih besar itu jauh, bisa nggak membuka sekuritas itu online? Membuka rekening itu online. Contoh, membuka rekening di BCA itu online. Nah ini misalkan, kan ini bukan berarti suruh Anda jadi endorse BCA loh ya untuk membuka rekening di BCA. Tapi ini kan kita mengedukasi bagaimana cara membuka rekening saham. Bisa nanti telepon ke sekuritasnya, nanti dia akan mengirim form secara online lewat email, nanti diisi, dikembalikan, nanti form-form untuk pengisian rekening dana nasabahnya juga bisa dilakukan lewat online. Nanti dilakukan email, dikirim, nanti diproses oleh mereka. Nanti KTP sekarang kan juga digitalisasi, saya rasa ngirim-ngirimnya melalui email atau WhatsApp juga sudah lebih mudah. Sekarang sudah jauh lebih mudah dibanding dulu ya. Karena tidak memungkiri Pak, kalau penonton kita ini kan 2,4 juta itu bahkan banyak penonton kita ini di luar negeri. Seperti kayak di Hong Kong, di Taiwan. Banyak Pak. Penonton channel Success Before 30 kita ini 190 negara. Luar biasa. Maksudnya orang Indonesia yang di luar negeri. Bukan penonton asing, bukan itu. Kalau itu buka sekuritas di sana lebih banyak lagi, karena kalau tadi di luar negeri itu saham ini sudah jadi komoditas. Iya, betul. Itu lebih mudah sekali, sekuritasnya di sana banyak sekali. Jadi kalau di luar negeri bisa ya? Bisa, lebih gampang. Di luar negeri beli sahamnya Pura juga bisa. Bisa, dicairkannya di luar negeri juga bisa. Dalam mata uang sana. Jadi beli saham di Indonesia, dicairkannya di luar negeri, mata uang luar negeri bisa. Menarik. Jadi saham ini sudah satu komoditas satuan dunia. Ya, menarik guys, menarik sekali. Satuan dunia yang sudah diakui ya. Sudah diakui, mau beli sahamnya Pura, nanti ditarik di Hong Kong, ditarik di Taiwan, menjadi mata uang Taiwan bisa. Ya. Berarti di sekuritas negara yang sudah maju malah semakin bisa ya. Bisa. Ini menarik sekali, sehingga dengan edukasinya dari Pak Ariel ini memungkinkan kita untuk membuka rekening dana nasabah. Syarat pertama, kalau di Indonesia baru BCA, yang kedua SID atau rekening sekuritas. Kita harus punya dua-duanya. Itu aja dua. Kalau kita sudah punya, kita sudah bisa langsung mulai menabung saham. Kurang begitu ya Pak Ariel? Betul. Pak Ariel, terima kasih sudah mampir ke channel Success Before 30. Saya kira pertanyaannya sudah sangat cukup, mengedukasi sekali, dan saya senang sekali hari ini sudah langsung dapat dari narasumber yang tepat dan pemilihnya tepat. Kita doakan semoga Pura usahanya semakin maju. Amin. Dan semoga kedepannya Pura juga berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Memudahkan dari dunia transportasi, dunia
pengiriman, dunia ekosistemnya pura, itu bisa membantu supaya negara kita maju dan berkembang dan tidak kalah dengan negara-negara yang maju lainnya. Terima kasih Pak Ariel. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Nah, lihatnya ke sini. Oke, ke sana ya, tengah ya. 3, 2, 1. Salam hebat luar biasa.